Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian, stambuk O271-19009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Ahmad, stambuk O271-19081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyad, stambuk O271-19027. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik itu pada organisme uniseluler maupun pada organisme multiseluler. Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sedangkan bagi organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Selain itu, pembelahan sel pada organisme multiseluler juga menghasilkan sel-sel gamet yang berguna saat memperbanyak secara genetik atau reproduksi organisme melalui proses perkawinan. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam pembelahan sel. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis itu adalah pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk-makhluk atau organisme uniseluler. Lalu ada mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk regenerasi sel-sel tubuh atau menggantikan sel-sel yang rusak, dan juga untuk membantu memicu proses pertumbuhan. Lalu ada meiosis, yaitu pembelahan yang membantu proses pembelahan sel-sel kelamin, bisa membentuk sperma. Pembentukan pada sperma namanya spermatogenesis, dan pembentukan ovum namanya adalah pembelahan oogenesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung membelah menjadi dua. Jadi tidak ada proses ataupun tahapan-tahapan tertentu. Yang ada di sini hanya kita lihat, yaitu di mana inti sel hanya ada satu, kemudian intinya membelah menjadi dua. Lalu diikuti dengan sitoplasmanya juga yang terbelah menjadi dua. Kemudian membrannya pun akan terpisah satu sama lain sehingga membentuk dua individu yang baru ataupun dua organisme yang baru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus sel. Sebelum terjadi amitosis ataupun mitosis ataupun meiosis, itu ada yang namanya fase persiapan atau fase interfase. Dalam suatu siklus sel terdiri atas dua, yaitu interfase dan fase pembelahan. Bisa kita lihat pada tahap interfase terbagi atas 3 tahap, yaitu G1, S, dan G2. Ini artinya interfase merupakan tahap paling lama atau tahap paling panjang dalam siklus sel. Setelah tahap G1, S, dan G2, di sini terjadi tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada proses interfase yang terjadi adalah proses penimbunan energi sebelum terjadinya pembelahan sel. Selain itu, di interfase juga akan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan organel. Adapun 3 fase yang terjadi pada interfase tadi, yaitu pertama fase G1 atau dari bahasa Inggrisnya grow, yang artinya pertumbuhan. Pada fase G1 terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Sedangkan pada fase S atau sintesa, dia terjadi fase replikasi DNA. Kemudian pada fase G2, yaitu terjadi tahap akhir persiapan sel. Di tahap interfase ini belum ada kromosom, jadi DNA-nya itu hanya berupa benang-benang yang namanya benang-benang kromatin. Baru kemudian pada saat profase, kromatin tersebut akan memadat dan membentuk kromosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau bisa kita sebut dengan sel somatis. Proses ini terjadi
Pembelahan ini terjadi untuk mendukung pertumbuhan. Kan kita tahu kalau tumbuh harus bertambah terus selnya. Kemudian kalau sel-sel rusak, kita harus gantikan dengan sel-sel yang baru. Maka pembelahan yang terjadi adalah mitosis. Terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa kita lihat di gambar ketika interfase. Di tahap persiapan ini benang-benang kromosomnya masih dalam bentuk benang-benang kromatin, belum memadat. Baru kemudian di tahap profase, kromatinnya itu akan menebal dan memadat membentuk kromosom. Lalu terjadi penggandaan kromosom, kemudian kromosomnya berbaris ketika metafase dan seterusnya. Kita bahas satu persatu yuk tahap-tahapan dalam proses pembelahan mitosis. Ini dia ya tahap yang pertama, yaitu tahap profase. Profase ini adalah tahap di mana kromatinnya memadat. Seperti yang saya bilang tadi, dia memadat dan menebal sehingga terbentuklah yang namanya kromosom. Nah, kemudian tadinya kromosom itu cuma 2 lengan, cuma 1, jadi sentromer di tengah-tengah, lalu ada 2 lengan. Nah, kemudian kromosom tadi cuma satu-satu itu atau sepasang lengan saja akan menggandakan lengannya sehingga terbentuk yang namanya sister kromatid. Jadi satu lengan itu namanya kromatid. Nah, setiap satu kromatidnya itu akan mengganda sehingga setiap satu kromosom itu akan memiliki 2 pasang kromatid. Namanya sepasang kromatid itu adalah sister kromatid. Hasil penggandaan lengan kromosom yaitu namanya sister kromatid. Kemudian sentriolnya juga akan bergerak terpisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti akan menghilang. Itu di tahap profase. Kemudian pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap metafase, kromosom-kromosom yang tadi itu yang sudah punya sister kromatid, masing-masing sentromernya itu akan dipegangin sama si benang spindel. Benang spindel ini akan mengatur posisi kromosom berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Kenapa disebut bidang ekuator? Karena adanya di tengah-tengah, maka disebut sebagai bidang ekuator. Gitu. Nah, ini tahap 1 profase dan tahap yang kedua yaitu tahap metafase. Selanjutnya ini yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah anafase. Pada tahap ini sister-sister kromatid akan saling terpisah. Jadi antara sister kromatid satu dan lainnya akan tertarik ke kutub-kutub berlawanan. Yang menarik itu adalah benang-benang spindel menuju ke arah sentriol. Lalu yang keempat adalah telofase. Pada fase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Jadi nanti ada pengerasan sitoplasma dan lama-kelamaan terbentuk membran yang baru sehingga terbentuklah 2 sel anak. Setelah itu membran inti akan kembali terbentuk seperti sedia kala. Nah, telofase ini adalah fase terakhir. Jadi kalau kita simpulkan, dari satu kali pembelahan mitosis akan dihasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembelahan meiosis, di mana pembelahan ini terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet atau sel kelamin. Ada 2 tahap pembelahannya. Yang pertama yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Jadi tahap meiosis 1-nya itu ada interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lalu setelah telofase 1 tanpa melewati interfase lagi, setelah sitokinesis hanya melewati fase interkinesis saja. Jadi tidak ada interfase, hanya interkinesis saja. Lalu langsung masuk ke meiosis yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu ada tahapan profase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 dan diakhiri dengan sitokinesis. Jadi nanti karena ada 2 tahapan pembelahan, maka sel anak yang dihasilkan ada 4 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Nah, seperti apa tahapannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah profase 1, meiosis. Profase meiosis ini
agak lebih panjang dengan tahap yang lainnya. Terbagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, piploten, dan diagnesis. Jadi ada 5 tahapan dalam fase 1. Nah, apa saja yang terjadi di setiap tahapannya? Yang pertama di leptoten. Pada tahapan leptoten, kromatinnya menebal membentuk kromosom. Nah, di fase zigoten kromatinnya mengganda membentuk sistem kromatid. Kemudian di fase pakiten, tahap pakiten ini adalah tahap di mana kromosom homolog saling mendekat membentuk tetrad. Kemudian dilanjutkan dengan fase diploten. Di fase diploten terjadi proses pindah silang atau crossing over. Di tahapan ini terjadi persilangan gen-gen sehingga terbentuk variasi. Jadi sel-sel kelamin kita, sperma maupun ovum, itu tidak satupun yang identik. Semuanya beda. Kenapa? Karena di tahapan diploten itu terjadi proses crossing over antara kromosom satu dan lainnya. Tapi kromosom homolog yang saling berpindah gen itu antara kromosom homolog satu dan homolog lainnya. Kemudian yang terakhir diagnesis. Crossing over selesai, kemudian membran inti menghilang. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan proses lainnya, hanya saja ada crossing over. Nah, itu kan fase 1. Dilanjutkan dengan metafase 1, anafase 1. Itu meiosis 1. Kemudian meiosis 2 ada fase 2, metafase 2, anafase 2, dan telefase 2. Nah, kita lihat dulu nih pada fase 1, kromatin menebal membentuk kromosom. Nah, pada metafase 1, kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. Pada fase ketiga, anafase 1, kromosom homolog berpisah ditarik benang spandel menuju kutub berlawanan. Pada fase keempat, telofase 1, sitokinesis menghasilkan 2 sel anak haploid. Nah, lanjut pada meiosis kedua. Tahap pertama, fase 2, kromatid menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Pada fase metafase 2, kromosom membaris satu-satu di bidang ekuator. Pada fase ketiga, anafase 2, sister kromatid terpisah ditarik benang spindel menuju kutub berlawanan. Pada fase keempat, telofase 2, sitokinesis menghilang 4 sel anak diploid. Ya, itulah tadi penjelasan dari kami tentang materi pembelahan sel. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.